Pernah mikir nggak sih kenapa ada orang yang bisa mulai dari nol? Bahkan means, tapi bisa jadi tajir melintir padahal dia bukan anak sultan, bukan lulusan luar negeri dan nggak punya koneksi. Nah, di video ini gue bakal bongkar secara dalam dan struktur. Gimana caranya bangun kekayaan dari nol secara realistis, bukan yang tipu-tipu cepat kaya. Kalau lo suka topik-topik soal self-growth, bisnis, dan cara jadi lebih kaya secara waras, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo yang butuh pencerahan hidup. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya. Banyak orang pengen jadi sukses, pengen kaya, pengen hidup enak. Tapi kalau mindset lu masih kayak orang kalah, sorry to say, lu bakal muter-muter di tempat terus. Gue kasih tahu ya, mindset itu fondasi utama. Lu bisa dikasih modal gede, mentor hebat, akses ke peluang emas. Tapi kalau cara mikir lu masih salah, semuanya bakal kebuang sia-sia. Contoh paling simple, ada dua orang, sama-sama miskin. Yang satu mikir, yah, gue emang udah nasib begini, ngapain mimpi tinggi. Yang satu lagi mikir, gue miskin sekarang, tapi itu kondisi, bukan identitas. Gimana caranya keluar dari sini? Nah, bedanya bukan di dompet, tapi di kepala. Masalahnya kita dari kecil udah sering dicekokin pola pikir yang toksik. Kayak, jangan ambil risiko, nanti rugi. Udahlah, kerja yang pasti-pasti aja. Uang itu akar dari kejahatan. Kayak itu pasti hasil korupsi. Ini tuh narasi-narasi yang ngeracunin pikiran kita buat takut sukses. Akhirnya, begitu ada peluang, malah mundur. Ada tantangan, malah nyalahin keadaan. Mindset orang yang bangun kekayaan dari nol itu beda. Mereka mikirnya gini, apa yang bisa gue pelajari dari situasi ini? Kalau gagal ya udah, bangkit lagi. Gimana caranya bikin nilai buat orang lain biar gue juga dapat nilai balik? Mereka tuh nggak nunggu jadi jago baru mulai, tapi mulai dulu sambil belajar. Karena mereka paham, action itu lebih penting dari niat bagus. Terus ya, mereka ngerti yang namanya delayed gratification. Ini penting banget. Banyak orang pengen hasil cepat. Hari ini mulai bisnis, besok udah pengen viral. Baru invest sebulan udah nanya, kok belum cuan? Padahal orang sukses itu sabar. Mereka tanam dulu, tanam banyak, tanam dalam, baru panen di kemudian hari. Mereka rela nggak kelihatan keren sekarang demi hidup keren selamanya. Lu pilih mana? Pamer hari ini tapi bangkrut besok? Atau diem-diem kaya 10 tahun lagi? Satu hal lagi, orang yang punya mindset kaya itu selalu nanya, bagaimana saya bisa? Bukan apakah gue bisa, tapi gimana caranya supaya bisa? Ini beda banget loh. Misal, lu pengen mulai bisnis tapi modal pas-pasan. Orang yang mental miskin bakal bilang, nggak bisa nih, gue kan nggak punya modal. Tapi orang yang mindsetnya udah bener bakal mikir nih, oke, kalau gue nggak punya modal, mungkin gue bisa mulai dari jasa. Atau gue bisa kolaborasi. Atau gue bisa mulai dari yang kecil dulu, validasi market, baru scale up. Mindset kaya tuh solutif, bukan nyari alasan. Dan yang paling keren, orang dengan mindset bagus tuh nggak takut gagal. Karena mereka ngerti, gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari proses belajar. Mereka sadar, semakin banyak lu gagal, semakin deket lu ke yang berhasil. Karena setiap gagal itu nambah insight, nambah jam terbang, nambah ketahanan mental. Bedain sama orang yang baru coba satu kali terus nyerah. Ah, jualan gue nggak laku, kayaknya emang bukan rezeki. Lah, baru sekali bro, Elon Musk aja gagal berkali-kali. Jadi intinya gini, kalau lu pengen bangun kekayaan dari nol, lu harus mulai dari ubah cara lu mikir. Dari yang suka nyalahin ke yang bertanggung jawab. Dari yang nunggu momen ke yang bikin momen. Dari takut gagal ke nggak sabar pengen belajar dari kegagalan. Karena ujung-ujungnya duit, relasi, peluang semua datang ke orang yang pikirannya siap menerimanya. Jadi sebelum lo upgrade laptop, skill, atau bisnis, upgrade dulu mindset lo. Oke, sekarang kita ngomongin soal skill. Keterampilan yang bisa lo jual mahal. Banyak orang masih mikir, kalau mau dapet duit gede ya harus kerja keras. Padahal, di zaman sekarang kerja keras doang nggak cukup. Yang penting tuh lo kerja cerdas dan punya nilai tinggi di pasar. Skill itu ibarat senjata. Kalau senjata lu tumpul, lu mau kerja sekeras apapun ya hasilnya segitu-gitu aja. Tapi kalau lu bawa senjata tajam, bahkan lu nggak perlu banyak gerak buat dapat hasil maksimal. Nah, skill apa sih yang sekarang ini mahal banget harganya dan bisa dimulai dari nol? Gua bakal kasih beberapa contoh real dan kenapa skill-skill ini berharga banget. 1. Copywriting. Ini skill menulis tapi bukan sembarang nulis. Copywriting itu seni bikin tulisan yang bikin orang mau ngelakuin sesuatu. Bisa beli produk, daftar layanan, klik link, atau isi form. Contohnya kayak lu nulis caption Instagram buat jualan, nulis landing page, nulis email marketing. Kenapa ini mahal? Karena brand itu rela bayar mahal buat tulisan yang bisa ngubah traffic jadi duit. Lu nggak perlu gelar sastra, lu cuma perlu paham gimana otak orang kerja. Dan copywriter freelance bisa dibayar ratusan ribu sampai jutaan per page. Kalau udah pro, lu bisa main di project gede dan bikin agency sendiri. 2. Digital marketing. Ini luas banget. Tapi intinya, lu bantu bisnis naikin exposure dan jualan lewat online. Bisa lewat Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, SEO, email campaign, TikTok organik, dan lain-lain. Kenapa mahal? Karena semua bisnis butuh pelanggan. Dan marketer yang ngerti cara naikin penjualan itu langka. Skill ini bisa lo pakai buat freelance, kerja agency, atau bahkan buat ngembangin produk lo sendiri nanti.
Belajar awal bisa dari YouTube, ikut kursus gratisan, terus praktik. Yang penting bukan teori, tapi lu ngerti cara ngiklanin sesuatu dan konversi jadi pembelian. 3. Desain. UI UX, graphic design, brand design. Banyak orang bisa desain, tapi dikit yang bisa desain yang nyampe ke audiens. Kalau lu ngerti cara bikin desain yang bukan cuma keren, tapi juga ngejual, klien lu bakal repeat terus. Skill ini cocok banget buat lu yang visual banget. Sekarang banyak tools gratis kayak Figma buat UI UX atau Canva buat social media. Tapi kalau lu niat naik level, belajar Adobe Illustrator, Photoshop, dan Figma itu wajib. Khusus UI UX design itu sekarang banyak dicari banget. Startup, aplikasi, website, semua butuh tampilan yang rapi dan gampang dipakai. 4. Video editing dan content creation. Konten itu raja, tapi raja nggak bisa ngapa-ngapain kalau tampilannya berantakan. Skill edit video tuh bisa jadi tambang emas. Kenapa? Karena sekarang semua orang butuh video. YouTuber, brand, influencer, bisnis online, sampai guru les pun butuh konten video. Lu bisa mulai dari HP, belajar edit di CapCut, terus upgrade ke Premiere Pro, Final Cut, atau DaVinci Resolve. Dan editor yang ngerti storytelling itu lebih mahal harganya. Jadi jangan cuma bisa potong video, pelajari cara bikin alur cerita, transisi yang halus dan tempo yang pas. 5. Public speaking and storytelling. Banyak yang ngira ini cuma buat motivator. Salah besar. Ini skill yang lu butuhin buat presentasi, pitching, jualan, atau bahkan ngelit tim. Kalau lu bisa nyampein ide dengan percaya diri, jelas, dan bisa bikin orang tertarik, lu udah punya modal besar buat jual apapun. Lu bisa jadi pembicara, host webinar, content creator, MC event, bahkan mentor. Skill ini bisa digabungin sama bidang apapun. Dan yang paling keren, kalau lu bisa storytelling, lu bisa bikin produk biasa jadi luar biasa. 6. Sales dan negotiation. Skill ini underrated banget, padahal ini inti dari semua bisnis, menjual. Nggak semua orang bisa jualan, tapi kalau lu bisa closing, lu bisa dapet duit dari apapun. Skill ini bisa lu pakai buat jadi sales BD, business development, affiliate marketer, bahkan untuk negosiasi gaji lu sendiri. Pelajari cara ngebaca orang, ngasih value duluan dan nutup transaksi. Dan ingat, orang jago jualan bukan yang cerewet, tapi yang ngerti kebutuhan lawan bicara. 7. Web development atau programming. Kalau lu suka logika, suka utak-atik, suka bikin sesuatu dari nol, ini skill yang bisa bikin lu cuan gede. Front end, back end, full stack, mobile dev, semuanya bisa jadi jalan. Lu bisa freelance, kerja di startup, atau bikin produk sendiri. Emang butuh waktu belajar lebih lama, tapi hasilnya worth it banget. Dan kabar baiknya, semua resource belajar udah banyak banget gratis di internet. Mulai dari HTML, CSS, JavaScript, sampai ke Python, React, Laravel, atau Next.js. 8. Product management and problem solving. Skill ini lebih ke arah strategis. Kalau lu suka ngelola tim, ngatur prioritas, dan ngelihat gambar besar, ini cocok banget. Product manager dibayar tinggi karena dia ngerti cara bikin produk yang disukai market dan ngerti proses dari ide ke prototype ke launching. Skill ini jarang disentuh tapi makin dicari. Karena bisnis butuh orang yang bisa nyambungin teknologi, user, dan market. Terakhir bonus yaitu gabungin skill. Makin banyak skill lu, makin bisa lo leverage satu sama lain. Misal, lu bisa copywriting ditambah desain. Lu bisa jadi kreator konten atau bangun agency. Bisa coding ditambah marketing. Lu bisa bikin software as a service sendiri. Bisa public speaking ditambah storytelling ditambah editing. Lu bisa jadi YouTuber edukasi. Skill itu bisa dikombinasikan. Dan justru itu yang bikin lu unik dan gak gampang digantikan. Lu pernah gak sih ngerasa kayak gini? Gaji udah naik tapi kok tetap aja, belum tanggal 20 rekening udah sekarat, padahal kerjanya udah dari pagi sampai malam tapi duit lu entah kemana. Nah, itu tandanya lu bukan kekurangan penghasilan. Lu kekurangan manajemen keuangan. Jangan salah, orang kaya pun bisa bangkrut kalau ngatur duitnya amburadul. Dan sebaliknya, orang biasa bisa jadi mapan bahkan kaya kalau dia ngerti cara ngehandle uang dengan benar. Ngatur duit itu bukan berarti pelit, bukan berarti hidup kayak pertapa dan nggak boleh jajan boba. Tapi intinya, lu ngatur biar duit lu punya arah, punya tujuan. Gaji lu tuh ibarat pasukan. Kalau nggak lu atur strateginya, ya dia bakal bubar sendiri. Makanya lu butuh sistem. Gua kasih lu sistem simple, bagi gaji lu jadi pos-pos. Pos pertama, kebutuhan pokok. 50%. Ini buat bayar hal-hal penting kayak makan, transport, sewa kos, listrik, internet, pulsa, dan sebagainya. Kalau bisa sih jangan nyampe 50%, tapi oke lah itu patokan maksimal. Kalau lu ngerasa kebutuhan lu nyampe 70% dari gaji, coba cek lagi, itu kebutuhan atau gaya hidup. Kadang kita ngerasa butuh, padahal itu cuma kebiasaan. Kayak ngopi tiap hari di kafe, makan di mall tiap weekend, langganan 3-4 layanan streaming tapi nggak ditonton. Pos kedua, investasi dan tabungan 20%. Ini duit yang harusnya lu bayar ke masa depan lu sendiri. Tabungan itu bukan sisa. Jangan bilang, nabung kalau ada sisa. Karena faktanya kalau lu nunggu sisa ya pasti nggak ada sisa. Yang ada malah tekor. Lu bisa otomatisin tabungan investasi tiap tanggal gajian.
Langsung masuk ke rekening terpisah atau platform investasi. Investasi mulai aja dari reksadana pasar uang, obligasi, atau ETF. Kalau udah paham bisa naik ke saham, properti, bahkan bikin bisnis. Pos ketiga, dana darurat 10%. Ini penting banget, tapi sering dilupain. Dana darurat itu buat hal-hal tak terduga, kecelakaan, kena PHK, handphone rusak, keluarga sakit, dan sebagainya. Idealnya lo punya dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan kalau lo single, 6 kali kalau udah berkeluarga. Taruhnya di mana? Rekening tabungan biasa boleh, e-wallet boleh, atau reksadana pasar uang biar tetap liquid tapi ada growth dikit. Ingat, dana darurat tidak sama dengan tabungan liburan. Pos 4, self-reward 10%. Ya, lo boleh nikmatin hasil kerja lo, tapi jangan keterusan. Self-reward itu penting buat jaga mental, tapi harus proporsional. Lo bisa pakai 10% ini buat jajan, nonton, nongkrong, upgrade gadget, atau beli barang impian lo. Tapi ingat, kalau udah habis jatah reward bulan ini, ya udah stop. Jangan main gesek kartu kredit demi gaya hidup yang belum lo sanggupi. Pos 5, donasi atau kebaikan 10%. Ini juga bagian dari manajemen keuangan yang sehat. Ngasih ke orang lain, bukan cuma soal amal ibadah, tapi ini juga ngelatih mental lo biar gak jadi hamba uang. Donasi bikin kita ingat bahwa duit itu alat, bukan tujuan. Bisa donasi ke yayasan, bantu orang tua, adik, temen, atau siapapun yang lagi butuh. Lo bakal kaget, makin banyak lo bantu orang lain. Entah gimana caranya, rezeki lo juga makin ngalir. Nah, itu tadi 50, 20, 10, 10, 10 sistem. Lo bisa adjust dikit-dikit sesuai kebutuhan, tapi prinsipnya setiap rupiah harus ada tugasnya. Sekarang masuk ke hal lain yang gak kalah penting. Hindari kebocoran halus. Ini tuh pengeluaran kecil yang gak lo sadarin, tapi lama-lama bocorin dompet lo. Contoh, langganan yang gak lo pakai. Makan online terus padahal bisa masak. Jajan kecil tiap hari tapi totalnya bisa ratusan ribu sebulan. Ongkir-ongkir kecil yang nambah karena check out impulsif. Buat catatan keuangan bulanan, pakai aplikasi kayak Money Lover, Dompetku, Spendi, atau catat manual di notes juga bisa. Biar lo tahu duit lo lari kemana aja. Dan satu hal lagi, jangan naikin gaya hidup lo tiap gaji naik. Kalau tiap naik gaji lo ikut naikin pengeluaran, ya lo nggak bakal kaya-kaya. Yang ada cuma nambah tekanan, cicilan, dan tuntutan gaya hidup. Yang bener tuh, gaji naik, tabungan investasi juga ikut naik. Baru deh lo naikkan kualitas hidup secara bertahap, bukan ugal-ugalan. So, ngatur duit itu soal disiplin, bukan soal nominal. Lo gaji 3 juta bisa lebih aman secara finansial dibanding yang gaji 10 juta, asal lo punya sistem. Masalahnya bukan duitnya kurang, tapi cara lo pakai duit yang ngawur. Jadi, jangan sampai tiap tanggal gajian cuma jadi momen seneng sehari. Terus 29 hari berikutnya lo hidup penuh doa dan utang. Gaji tuh harus kerja buat lo, bukan cuma numpang lewat doang. Orang sering salah paham, mikir kalau pengen kaya, ya tinggal kerja keras aja. Bangun lebih pagi, tidur lebih malam, ambil lembur, buka usaha sendiri, semua dikerjain sendiri. Padahal, kerja keras itu cuma satu bagian kecil dari rumus sukses. Yang lebih penting tuh bukan seberapa keras lu kerja, tapi seberapa pinter lu bikin sistem yang kerja buat lu. Gue kasih lu analogi gampang. Lu kerja kayak kuli angkut. Sehari lu bisa angkut 20 karung. Kerja keras banget, tapi ya segitu-segitu aja. Bandingin sama orang yang bikin sistem conveyor belt. Dia tinggal pencet tombol, karung jalan sendiri. Dia tetap bisa ngopi sambil kerja, hasilnya lebih banyak. Jadi, lu mau jadi kuli atau bikin sistem? Sekarang gini, duit itu datang dari leverage. Apa itu leverage? Itu daya ungkit. Lu ngeluarin usaha kecil tapi hasilnya besar karena ada sistem, alat, orang, atau teknologi yang bantuin. Coba perhatiin orang-orang yang income-nya gila-gilaan. Mereka udah nggak lagi jual waktu, mereka jual sistem. Mereka bikin sesuatu yang bisa berjalan tanpa harus dia yang ngelakuin semuanya. Contoh sederhana nih. 1. Sistem dalam bisnis. Lo buka usaha sendiri, lo ngelayanin sendiri, bungkus sendiri, antar sendiri, ya lo cuma bikin kerjaan baru buat diri lo sendiri. Tapi kalau lo bikin sistem, ada admin buat ngurus order, ada tim buat produksi, ada SOP buat semua proses, ada alat buat otomasi sebagian kerjaan, bahkan ada sistem marketing yang jalan sendiri lewat ads, maka lo nggak perlu terus-menerus hadir 24 jam. Bisnis lo tetap jalan, duit tetap masuk. Itu bedanya self-employed sama business owner. Self-employed tuh lo kerja di bisnis lo. Business owner tuh lo punya bisnis yang kerja buat lo. 2. Sistem dalam konten dan personal branding. Misalnya lo bikin konten. Kalau lo bikin satu video dapat uang sekali, ya berarti lo kerja manual. Tapi kalau lo bikin sistem konten, video lo bisa dipecah jadi banyak format. Reels, TikTok, carousel. Di setiap konten lo taruh CTA ke produk digital atau layanan. Traffic masuk otomatis dari SEO atau platform distribusi. Monetisasi jalan dari AdSense, afiliasi, atau jualan produk. Itu namanya konten jadi mesin uang. Bukan cuma buat nyari perhatian, tapi buat nyari konversi.
Bahkan ada orang yang nggak punya followers banyak tapi karena sistem funnelnya rapi, income-nya gede. Karena yang kerja bukan dia terus, tapi sistem yang dia bangun. 3. Sistem dalam tim dan kolaborasi. Kadang lu bisa kerja setahun dan hasilnya masih lebih kecil dari orang yang kerja 3 bulan tapi bareng tim solid. Kenapa? Karena kerja bareng itu leverage. Lu bikin produk digital, temen lu yang jualin, satu lagi yang handle operasional, lu fokus bikin produk baru. Semua kerja bareng dalam satu sistem. Lu nggak harus ngerjain semuanya sendirian. Ini juga berlaku di bisnis digital. Lu bisa hire VA, virtual assistant, buat bantu riset, admin, atau edit konten. Pakai tools automasi buat follow up email, bikin invoice, bahkan jawab chat. Gabung tim buat project bareng, bagi tugas sesuai skill. Daripada lu maksa bisa semua, mending lu fokus di satu kekuatan dan bikin sistem untuk handle sisanya. 4. Sistem digital sama dengan aset digital. Kalau dulu yang disebut aset tuh tanah, rumah, emas. Sekarang, website, email list, course, landing page, akun TikTok, semuanya bisa jadi aset. Aset digital tuh bisa lu bangun sekali dan hasilin uang berkali-kali. Bikin e-book, jual otomatis via Gumroad. Bikin kelas online, orang beli lewat funnel. Bikin template, tinggal di-download orang tiap hari. Build email list, sekali blast bisa langsung jualan. Gua kenal orang yang cuma kirim 1 email hasilnya 10 juta, karena dia punya sistem. Listnya aktif, audiensnya relevan, dan produknya solving problem. Kesimpulannya, sistem itu bukan hal mewah. Sistem itu alat buat orang biasa bisa ngalahin kerja keras tanpa arah. Jadi kalau sekarang lu masih kerja sendirian, lari ke sana sini, semua dikerjain sendiri, itu bukan salah. Tapi jangan berhenti di situ, mulai pikirin. Apa yang bisa lu delegasikan? Apa yang bisa lu automasiin? Apa yang bisa lu replikasi tanpa lu harus hadir terus? Karena ujung-ujungnya, duit gede nggak datang dari lu kerja sendirian sampai teller. Duit gede datang dari sistem yang bikin uang kerja buat lu. Orang lain kerja bareng lo, alat bantuin lo, dan waktu lo bisa dipakai buat mikir, bukan cuma sibuk terus. Kadang lo ngerasa nggak sih? Ada orang yang kelihatannya biasa aja, nggak jago-jago banget, nggak viral-viral amat, tapi jobnya lancar, bisnisnya jalan, dan kayaknya pintu tuh kebuka semua buat dia. Itu bukan karena dia hoki doang. Itu karena dia punya 2 aset yang nggak kelihatan, tapi nilainya gila-gilaan. Reputasi dan relasi. Lu bisa punya skill paling dewa, tapi kalau nggak ada orang yang tahu, nggak ada yang percaya, nggak ada yang ngenalin, ya mentok di lu doang. Tapi kalau reputasi lu bagus dan relasi lu kuat, bahkan kadang lu nggak perlu nyari duit yang nyari lu. Reputasi itu kayak nama baik digital lu. Setiap kali lu ngerjain sesuatu, lu bikin konten, ngerjain project, ngasih insight, bantu orang, lu lagi ninggalin jejak digital. Nah, jejak ini pelan-pelan ngebentuk cerita tentang lu di mata orang. Dan orang percaya sama cerita, bukan CV. Makanya ketika lu konsisten nunjukin value, lu bisa diandelin, lu nggak PHP, lu punya taste dan standar, lu tahu kapan harus bantu tanpa pamrih, maka orang bakal inget. Dan reputasi itu kayak magnet, lu nggak bisa lihat langsung hasilnya, tapi efeknya nyeret peluang masuk terus. Kadang project gede datang dari rekomendasi orang yang cuma pernah ngeliat lu bantu di grup, atau klien yang ngikutin lu di Twitter selama 6 bulan tanpa pernah komen, tiba-tiba nge-DM dan ngajak kerja bareng. Itu semua hasil dari reputasi yang lu rawat. Relasi itu bukan sekadar kenal orang. Lu bisa kenal 1000 orang, tapi kalau nggak ada trust di situ ya cuma sekadar kenal. Yang namanya relasi kuat itu bukan seberapa banyak lu punya kontak, tapi seberapa dalam lu bisa diandalkan dan dipercaya. Relasi itu bukan transaksional, tapi emosional. Lu nggak bisa tiap kenal orang langsung nawarin jualan. Lu juga nggak bisa cuma datang pas butuh doang. Relasi itu lu bangun sebelum lu butuh. Coba inget deh, berapa kali lu dapet kerjaan, info lowongan, atau kesempatan keren karena dikenalin temen. Atau diajakin join project bareng karena lu pernah bantu, pernah support, atau pernah dengerin curhat. Relasi itu kayak jaring. Kalau lu bangun terus-menerus, lama-lama jaringnya makin luas dan makin kuat. Dan pas lu jatuh, ada yang nangkep. Reputasi ditambah relasi sama dengan leverage tanpa modal. Lu nggak punya duit banyak, lu nggak punya ads budget, nggak punya tim, nggak punya tools mahal, tapi lu punya nama baik dan circle yang solid, itu udah modal gede banget. Contoh real, lu mau jualan produk digital. Karena relasi lu bagus, orang lain bantu promosiin. Lu lagi nyari kerjaan. Karena reputasi lu oke, lu direferensiin langsung ke HR. Lu butuh investor. Karena track record lu bagus, lu gampang dapet kepercayaan. Bayangin ya, orang yang trust lu, itu lebih mau keluarin duit buat lu dibanding orang asing yang gak tahu lu siapa. Bahkan kadang harga lu bisa lebih tinggi karena reputasi lu dianggap premium. Bukan karena lu sok mahal, tapi karena orang percaya. Lu gak main-main. Duit yang lu dapat sekarang tuh hasil dari reputasi dan relasi lu kemarin, serius. Bukan cuma skill, bukan cuma ijazah, tapi kombinasi antara siapa lu di mata orang dan siapa aja yang percaya sama lu. Dan menariknya, 2 hal ini bisa lu bangun mulai sekarang, gratis. Yang penting, konsisten
jujur, dan gak main dua muka. Jadi mulai sekarang coba evaluasi. Lo udah bangun reputasi lo belum? Apa yang orang inget dari lo kalau denger nama lo disebut? Dan siapa aja orang di sekitar lo yang benar-benar percaya sama lo? Karena jujur aja, kalau lo bisa jaga dua hal ini, reputasi dan relasi, duit, peluang, bahkan hidup enak itu datang bukan dari ngejar, tapi dari ditarik. Dan itu yang paling enak. Lo gak harus jadi paling rame atau paling viral, tapi lo bisa jadi paling dicari. Orang sering ngomong waktu itu uang, tapi kenyataannya waktu tuh lebih mahal daripada uang. Kenapa? Karena uang bisa lo cari lagi, tapi waktu yang udah lewat gak bisa dibalikin. Lo bisa kerja keras, nabung, cari duit tambahan, dan uang lo nambah. Tapi waktu, lo gak bisa nambah 1 jam pun. Semua orang, mau dia kaya, miskin, jenius, atau biasa-biasa aja, dikasih 24 jam yang sama. Bedanya adalah, dipakai buat apa? Coba lo inget-inget, selama seminggu terakhir ini, waktu lo lebih banyak dipakai buat apa? Nge-scroll TikTok sampai lupa waktu, nonton YouTube autoplay tanpa arah, nongkrong cuma buat ngeluh, atau malah kerja terus sampai gak punya waktu buat diri sendiri. Sering banget kita kejebak di zona sibuk tapi gak produktif. Capek, iya. Tapi hasilnya, gitu-gitu aja. Karena kita belum ngerti betapa mahalnya waktu itu sebenarnya. Waktu itu aset yang gak bisa dicicil, gak bisa dibeli lagi. Banyak orang rela bayar mahal buat dapetin kenyamanan, barang branded, atau gadget baru. Tapi anehnya, mereka pelit banget sama waktu sendiri. Contoh, mending ngantri 1 jam demi hemat 10.000. Mending ngerjain semua sendiri padahal bisa didelegasiin. Nonton 3 jam tapi bilang gak sempet baca buku. Lo sadar gak? Itu artinya lo nuker waktu mahal lo demi hal kecil yang sebenarnya gak penting-penting amat. Dan itu bahaya. Karena waktu lo itu nyambung langsung sama kualitas hidup lo. Lo buang waktu, lo buang potensi hidup yang lebih baik. Orang sukses bukan karena mereka punya lebih banyak waktu, tapi lebih pinter makainya. Ingat ya, semua orang dapat 24 jam. Tapi kenapa ada yang bisa bikin bisnis, punya waktu buat olahraga, deket sama keluarga, dan tetap enjoy hidup? Karena dia ngerti satu hal penting, prioritas. Waktu tuh nggak bisa diatur. Yang bisa lo atur itu diri lo sendiri. Orang yang sukses bukan yang sibuk terus, tapi yang ngerti kapan harus bilang ya dan kapan harus bilang enggak. Lo nggak harus produktif setiap jam, tapi lo harus sadar mana waktu yang ngasih value jangka panjang dan mana waktu yang cuma nguras energi tanpa hasil. Mulai hargain waktu lo seperti lo hargain uang. Coba lo bandingin. Lo ngeluarin uang 1 juta pasti mikir-mikir kan? Tapi lo ngabisin waktu 10 jam buat hal nggak penting, lo santai aja. Mulai sekarang coba tanya diri lo, apakah waktu yang gue keluarin di sini worth it? Apa yang bisa gue hasilin dari waktu ini? Kalau ini nggak bikin gue lebih deket ke tujuan, kenapa gue lakuin? Karena orang kaya sebenarnya bukan yang paling banyak duitnya, tapi yang paling bebas waktu dan bisa milih mau ngapain. Jadi intinya gini, mulailah memanfaatkan waktumu untuk mulai mencari uang, mulai membangun kekayaan. Karena pada akhirnya, yang paling awal memulai adalah mereka yang paling dekat dengan kemenangan. Memang belum pasti, tapi ketika tidak memulai sudah pasti gagal. Tapi ketika memulai, kemungkinannya akan berubah menjadi gagal atau menang. Mulai sekarang belajarlah mikir kayak investor. Setiap menit yang lo keluarin harus kasih return. Kalau nggak langsung, minimal jangka panjang. Dan percaya deh, waktu itu satu-satunya aset yang nggak bisa dibeli balik, makanya jangan dihambur-hamburin kayak gratisan. Oke, sekarang lo tahu membangun kekayaan itu bukan soal hoki, warisan, atau koneksi, tapi soal mindset, skill, sistem, dan waktu. Lo bisa mulai dari nol, asal lo mau mulai sekarang. Dan ingat, orang kaya itu bukan yang punya paling banyak duit, tapi yang paling ngerti gimana cara ngatur, nambahin, dan ngelindungin duitnya. Kalau video ini ngebuka pola pikir lo, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena setiap hari gue bakal bahas strategi kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep upgrading your brain.